Halo semuanya, saya Hendi Wijaya. Kali ini kita akan belajar dua orang saints atau orang kudus yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 21 Januari, yaitu Saint Agnes dari Roma, dan tanggal 24 Januari, yaitu Saint Xenia dari kota Roma. Nah, kita akan lihat bagaimana kisah dua perempuan yang sungguh-sungguh mencintai Kristus, mencintai sesamanya dengan begitu setia sampai pada akhir hidup mereka. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka telah mencapai perjuangan iman, menyampaikan atau memberikan satu karya Roh Kudus di dalam hidup mereka, yaitu iman mereka. Dan ini adalah satu keteladanan yang kita perlu uh, ketahui, kita perlu pelajari, dan kita bisa meneladani sikap ataupun kehidupan mereka, khususnya hal-hal yang mereka kerjakan untuk Kristus. Mereka adalah para leaders atau para pemimpin di dalam iman yang sungguh-sungguh berjaga-jaga atas jiwa kita, yang mengasihi kita melalui apa yang mereka kerjakan untuk Kristus. Seperti di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, taatilah, teladanilah para pemimpinmu, dalam hal ini adalah para pemimpin iman, pemimpin gereja, para orang kudus yang sudah mempertahankan hidup mereka. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Dan mereka adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukan dengan satu sukacita, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Nah, inilah adalah satu hal yang ditulis dalam surat Ibrani 13 ayat 17. Bahkan di ayat yang ke-11 Rasul Paulus mengatakan bahwa karena maaf Ibrani Ibrani 13 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan perjuangan sampai akhir hidup mereka dan iman mereka, ini adalah hal yang kita mesti teladani, seperti yang dikatakan oleh Saint Ignatius bahwa kita menaati mereka dengan cara meneladani hidup mereka, memperhatikan hidup mereka, dan melakukan atau meneladani seperti apa yang mereka kerjakan, meneladani iman mereka. Ini adalah hal yang luar biasa, sebab mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas jiwa kita, yang diberikan oleh visi atau penglihatan oleh Allah, wahyu oleh Allah, untuk menunjukkan, memberikan satu contoh seperti Kristus memberikan teladan kepada para rasul, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan teladan kepada kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai anggota gereja. Nah, saudara-saudara, dua orang suci ini akan kita pelajari, yaitu Agnes dan Xenia yang kita peringati hari ini. Agnes diperingati oleh gereja setiap tanggal 21 Januari, ya beberapa hari yang lalu. Dia mengalami satu martil, ya, atau kematian secara jasmani, ya, disiksa karena mempertahankan imannya. Dia lahir di kota Roma pada abad yang ketiga. Orang tuanya adalah orang Kristen dan mereka membesarkan Agnes ini dalam iman Kristen. Sejak masa mudanya, dia mengabdikan dirinya kepada Allah dan mempertahankan kehidupan yang suci dan perawan, menolak semua tawaran lamaran dari laki-laki manapun. Nah, ini adalah ikon dari Agnes. Kemudian ketika dia menolak untuk menikah dengan putra pejabat kota Symphornius, salah satu teman pejabat itu akhirnya mengungkapkan kepada si pejabat itu bahwa Agnes adalah orang Kristen. Nah, pada masa itu adalah masa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Banyak mereka yang mati martir pada saat itu. Nah, pejabat kota yang jahat itu memutuskan untuk mempermalukan perawan Agnes, dan dia memerintahkan agar gadis itu ditelanjangi dan dikirim ke rumah bordil atau rumah pelacur karena telah merendahkan dewa-dewa berhala. Tetapi Allah tidak mengizinkan Agnes menderita rasa malu,
Begitu dia ditelanjangi, rambut tebal panjang tumbuh dari kepalanya secara miracle, secara ajaib, lalu menutupi seluruh tubuhnya. Nah, seorang malaikat juga ditunjuk untuk menjaga dirinya. Berdiri di depan pintu rumah bordil, dia bersinar dengan cahaya surgawi yang membutakan siapapun yang mendekatinya. Putra Epmar atau pejabat kota itu juga datang untuk menajiskan perawan itu, tetapi dia jatuh mati sebelum dia bisa menyentuhnya. Melalui doa yang sungguh-sungguh oleh Saint Agnes, akhirnya dia dibangkitkan kembali. Di hadapan ayahnya dan banyak orang lainnya, dia menyatakan ada satu Allah di langit dan di bumi, yaitu Allah orang Kristen. Dan dewa-dewa lainnya hanyalah debu dan abu. Setelah melihat mujizat ini, akhirnya 160 orang percaya kepada Tuhan dan dibaptis, dan kemudian mereka juga menjadi mati martir. Saint Agnes atas permintaan para imam pagan atau orang-orang yang menyembah dewa berhala pada itu, akhirnya diserahkan untuk disiksa. Mereka mencoba membakarnya dengan sebagai seorang penyihir, tetapi orang suci itu tetap tidak terluka di dalam api dengan berdoa kepada Tuhan. Setelah itu mereka membunuhnya dengan menusuk tenggorokannya melalui kematiannya yang masih sangat muda, yaitu usia 13 tahun. Saint Agnes luput dari kematian kekal dan mewarisi kehidupan kekal. Perawan suci martir ini dimakamkan oleh orang tuanya di sebuah ladang yang mereka miliki di luar kota Roma. Banyak keajaiban terjadi di kuburan Saint Agnes. Peninggalannya yang suci dan penuh rahmat terletak di gereja yang dibangun untuk menghormatinya di sepanjang Via Nomentana. Gereja memperingati Saint Agnes dari Roma, seorang perawan martir yang suci pada tanggal 21 Januari. Nah, ini adalah ikon yang lain dari Saint Agnes, satu miracle yang luar biasa. Pada usia yang sangat muda, dia memiliki iman yang begitu sempurna, sehingga Allah melindungi dia dari berbagai macam siksaan dan tidak memalukan dia di hadapan umum. Dengan satu miracle, rambutnya tumbuh dari kepalanya, lalu menutupi seluruh tubuhnya untuk tidak dilecehkan. Nah, saudara-saudara, ini kisah hidup Agnes. Kemudian kita lihat pada hari ini tanggal 24 Januari, saint yang lainnya itu Xenia juga berasal dari kota Roma dan ini adalah ikon dari Xenia. Xenia adalah satu-satunya putri dari seorang senator Romawi terkemuka pada waktu itu. Sejak muda dia mengasihi Allah dan menghindari pernikahan yang diatur untuknya. Dia diam-diam meninggalkan rumah orang tuanya dengan dua pelayan yang mengabdi kepadanya dan mereka berlayar dengan sebuah kapal. Melalui pemeliharaan Allah, Xenia bertemu dengan seorang kepala biara, Rasul Andreas di Milasa, sebuah kota kecil di Caria di Asia Kecil. Dia memohon kepada kepala biara itu untuk membawa dia dan teman-temannya ke Milasa. Dia juga mengubah namanya, menyebut dirinya Xenia. Xenia dalam bahasa Yunani yang berarti orang asing. Di Milasa dia membeli sebuah bidang tanah, membangun sebuah gereja yang dia dedikasikan untuk Saint Stephen dan mendirikan biara perempuan. Kemudian setelah itu Uskup Paulus dari Milasa menjadikan Xenia seorang diakones karena kehidupannya yang baji. Orang suci itu membantu banyak orang, baik yang miskin, dia adalah orang yang sangat dermawan. Untuk yang berduka, dia adalah seorang penghibur yang sejati. Bagi orang berdosa, Xenia itu adalah penuntun pada mereka untuk menuju kepada pertobatan. Xenia memiliki kerendahan hati yang sangat dalam, menganggap dirinya yang paling berdosa dari semuanya. Dalam pertapaannya, dia dibimbing oleh pertapa dari Palestina yang bernama Eutimius. Kehidupan agung Saint Xenia menarik banyak jiwa kepada Kristus. Darah suci ini akhirnya meninggal dalam Tuhan pada tahun 450 saat dia sedang berdoa. Selama prosesi pemakamannya, bintang-bintang bersinar di atas langit, mengelilingi salib yang muncul di atas biara. Tanda ini menyertai jenazah Saint Xenia ketika dibawa ke kota dan tetap ada sampai penguburan orang suci ini. Banyak orang sakit menerima kesembuhan setelah menyentuh relik suci dia. Setelah kematian Saint Xenia, salah satu pelayannya juga meninggal, lalu diikuti yang satu lagi. Mereka kemudian dimakamkan di kaki orang suci itu.
Saint Xenia dari Roma diperingati oleh gereja setiap tanggal 24 Januari. Nah, saudara-saudara, ini kisah hidup mereka secara singkat yang dicatat dalam tradisi gereja yang diceritakan turun-temurun dan diperingati selama ratusan tahun. Dan apa yang kita bisa pelajari dari Xenia, dari Agnes adalah keteladanan iman mereka, mempertahankan iman yang murni, yang tanpa tercela sampai akhir hidup mereka. Dan mereka melakukan apa yang mereka bisa kerjakan dengan mengasihi Allah dan sesama mereka. Seperti Xenia, dia menjadi seorang penuntun kepada orang yang berdosa, menjadi dermawan bagi orang yang miskin, menjadi penghibur pada orang-orang yang sedang berduka cita. Xenia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia, menjalani kehidupan yang suci dan kudus, begitu juga dengan Agnes yang perawan yang mati martir pada usia yang begitu belia. Nah, saudara-saudara, kita banyak memiliki kesaksian, bukti bahwa Roh Kudus bekerja di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman, di dalam gereja. Begitu juga sampai dengan sekarang. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita yang sungguh-sungguh terus berinteraksi, memberi ruang, memberi kehendak bebas kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menumbuhkan benih iman, iman yang adalah benih itu bisa bertumbuh menghasilkan buah-buah iman atau buah Roh Kudus, seperti yang menjadi satu teladan iman atau kehidupan dari Xenia dan Agnes kepada kita hari ini. Biarlah kita mulai menjalani kehidupan ini, perlahan-lahan kita mulai melawan segala tabiat atau perangai karakter kita yang buruk dengan menggantinya, dengan menguburkannya dan menumbuhkannya karakter-karakter yang baik, kebajikan-kebajikan yang kita bisa bagikan kepada Allah dan sesama kita. Dengan cara bagaimana seperti Saint Seraphim dari Rose mengatakan, Saint Seraphim dari Rostock mengatakan kita tujuan hidup orang Kristen itu adalah untuk memperoleh Roh Kudus, yaitu membiarkan dia terus leluasa bekerja, menguasai kehendak kita, perasaan kita, atau emosi kita, dan juga bahkan pikiran atau hati kita, nus kita, dikuasai oleh dia. Sehingga kita perlahan-lahan kita bisa diubah menjadi orang yang kudus. Apapun profesi pekerjaan kita, Tuhan akan selalu rindu untuk menyatakan kasih-Nya melalui Roh Kudus ke dalam hati kita untuk terus mau diubah menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, Roh Kudus yang boleh terus bekerja di dalam hati kita semua. Thank you semuanya yang sudah menonton, kiranya ini boleh memberkati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Thank you. God bless us.